ibunda sudah tiada, ayahanda sudah meninggal. Lalu bagaimana? Mungkinkah saya berbakti setelah meninggal? Ada. Selagi nyawa kita masih ada di kandung badan kita, masih ada kesempatan untuk berbakti. Bagaimana caranya berbakti? Lakukan 3 hal. Saya hubungkan dengan tafakkur yang kemarin. Yang pertama adalah, jangan, ini, ibunda yang telah meninggal, ayah anda telah meninggal. Jangan anda memanjatkan doa kecuali ayah ibu anda bawa dalam doa-doa anda. Yang mahal itu kan ingatnya. Kita sering lupa kalau sudah minta duit saking kencengnya ibunya nggak dibawa. Karena ibunya murah. Lebih penting rumahnya sama tokonya. Ibunya jarang didoakan. Na'udzubillah. Hati-hati. Durhaka itu manusia. Sengsara itu manusia. Hati-hati. Kalau kita berdoa, jangan lupa ibunda dibawa. Pastikan. Dan doa untuk ayah ibunda yang telah meninggal itu sederhana. Ya Allah, berikan kasih sayangmu dan pengampunanmu. Selesai. Berikan kasih sayangmu dan ampunan. Allahumma firlahu warhamhu wafirlaha warhamha. Bahasa Arabnya begitu. Bahasa Indonesia kan 2 hal ini yang sangat dibutuhkan di alam barzah. Diampuni dosanya karena orang tua kita berdosa. Dan berikan kasih sayang, kenikmatan di alam barzah. Itu ingatnya, itu yang mahal. Ini yang pertama, kalau orang tua telah meninggal dunia, berbaktinya adalah jangan anda berdoa. Kadang kita doa panjang, ibu kita tinggal, ayah anda kita tinggal, na'udzubillah. Sebetulnya itu menunjukkan hatinya tidak sambung. Nah, kalau sudah hati tidak sambung, mudah untuk durhaka. Kemudian yang kedua adalah, jika kita mendapatkan rezeki, punya gaji, biarpun gajinya 100.000 per minggu, potong gaji itu dan gunakan untuk kebaikan, niatkan untuk orang tua. Apakah bangun masjid, bangun pesantren dan sebagainya. Itu kalau 100.000. Artinya begini loh ya, kalau seandainya ibu bapak kita itu masih ada, kalau kita dapat duit sebegitu lalu orang tua kita membutuhkannya, memerlukannya, kita kasih berapa? Wahai hamba Allah yang punya gaji 1 juta, tiba-tiba ibu kita datang yang telah meninggal itu, lalu dia berkata, nak, aku butuh uang, nak, kau beri berapa, nak, kira-kira? Kalau anda anak yang berbakti, punya cinta dan menyesal atas perilaku anda pada masa lalu, kira-kira anda kasih berapa dari duit 1 juta tersebut? Karena ibu sudah meninggal mungkin gampang ngomongnya 500.000. Tapi kalau ibu hidup beneran kayaknya nggak jadi 500.000. Urusan hati sekarang, baik anda kasih berapa? 100.000, 200. Pastikan. Intinya begini, dari gaji yang kita dapat, rezeki yang kita dapat, harus kita berani memotong demi mencari kebahagiaan dan kesuksesan. Saya potong harta saya, aku gunakan untuk ibuku. Untuk saya gunakan bangun masjid atau bangun pesantren dan seterusnya, diniatkan semoga ini nyampe kepada ibundaku. Sedekah. Nah ini penting, memotong rezekinya. Nah ini tanda bakti kita, karena orang tua kita nggak perlu duit, ditransfer nggak pakai rekening lagi. Transfernya adalah, caranya adalah kita bersedekah tadi. Nyampelah kebaikan-kebaikan itu kepada orang tua kita. Dan ini disepakati, gak ada perbedaan para ulama dalam hal ini. Sedekah untuk orang tua, tanda bakti kita. Nah yang punya duit 5 miliar itu kira-kira dipotong 1 miliar itu ibunya boleh enggak? 1 miliar. Ya yang punya 1 triliun, enggak tahu nolnya berapa, saya enggak mau ngitung. Yang punya rumah 6 itu kira-kira kalau dipotong 1 untuk ibunya, kalau dikasihkan anaknya kan gampang. Anakku kau diberi 1, anakku kau beri 1, anakku aku beri 1. Tapi giliran diminta untuk ibunya 1, dijual untuk kebaikan, belum tentu bisa. Karena apa? Hatinya tidak sambung dengan orang tuanya. Begitu susahnya ya. Kalau ibunda memberikan kepada kita, apapun diberikan kepada kita. Coba, waktu ibu ngasih kita, lihat rumah 1 pun dikasihkan kita semuanya. Tapi waktu orang tua meninggal, kita pun ngasih 1 rumah, padahal rumahnya 5, belum tentu bisa. Hati-hati, disinilah yang harus kita asah hati kita. Jadi rizki kita potong untuk orang tua kita. Kita punya mobil 5, bolehkah kita kasih 1? Saya ingat ibundaku, saya akan kasihkan 1 untuk ibundaku. Dan ketahuilah, di balik ini semua akan diganti oleh Allah di dunia sebelum di akhirat, menjadi sebab kemudahan urusan dunia kita. Bahkan sebagian mengatakan para ulama, jika pengen lancar urusanmu, urusi urusanmu dengan orang tuamu. Yang ketiga, min abaril birri silatu wuti abih. Berbakti yang sangat-sangat adalah menyambung silaturahmi orang tua kita. Artinya bagaimana? Kalau orang tua kita pernah berbuat baik kepada seseorang,
tetangga kita, yuk kita lanjutkan. Misalnya di bulan menjelang lebaran seperti ini, mungkin orang tua kita sering membagi-bagi sarung di sana. Yuk setelah beliau meninggal kita lanjutkan. Menyambung silaturahmi orang yang pernah disambung oleh orang tua. Ngelanjutkan silaturahmi orang tua kita. Ini tanda bakti kita kepada orang tua. Termasuk diantaranya, ini saya hubungkan dengan tafakur yang lalu. Termasuk diantaranya adalah berbuat baik kepada orang yang sangat dicintai oleh orang tua kita, yaitu berbuat baik kepada anak-anak orang tua kita. Siapakah anak-anak orang tua kita? Saudara-saudara kita. Alangkah banyaknya seorang anak, di saat bapak ibunya meninggal langsung rebutan waris yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka kami sampaikan bahwasanya perebut waris adalah pelaku dosa gede, 3 dosa besar. 1 saja sudah cukup untuk masuk neraka jahanam si perebut waris. Yang pertama adalah nyakiti orang tuanya. Karena apa? Dia telah zalim kepada adiknya. Nyakiti orang tuanya adalah durhaka dan neraka jahanam. Tidak akan sukses orang itu. Yang kedua adalah apa dosanya? Mengambil harta saudaranya. Yang ketiga adalah memutus tali persaudaraan. Itu si perebut waris. Dan hati-hati, lagi-lagi urusan rebutan waris ini kadang-kadang ada sambungannya, bukan dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang dia sendiri mah oke-oke tenang, tapi tak taunya istri yang bisikin, bang, kan abang punya jatah, bang, abang punya ini, bang, abang, wah ini awas, istri ahli neraka itu. Awas, jangan dengar bisikan-bisikan istri syaitan. Jangan mendengar bisikan suami syaitan. Kadang-kadang berebut waris bukan dari anak itu sendiri, tapi pasangannya yang setengah manusia, setengah iblis. Hati-hati. Dan kita banyak menemukan seperti itu. Baik-baik, tapi kalau sudah pulang ke rumah berubah lagi. Baik-baik musyawarah dengan saudaranya, oke. Anggap saja berenam saudara sudah oke begini-begini. Sampai pulang di rumah, dipending dulu. Pending dulu, karena setannya mau diberi kesempatan untuk goda dulu. Ini pasangan. Wahai para istri yang solehah, jangan rela kalau engkau mempunyai seorang suami perebut waris, karena suamimu ahli neraka kalau begitu. Ajari untuk tabah. Kalaupun harus ada persengketaan, biar direbut, tapi jangan rebut. Apakah kita senang punya suami ahli neraka? Apakah anda senang wahai istri punya suami ahli neraka? Tentu tidak. Ajari, suamiku ambil hakmu. Jangan mengambil haknya saudara. Awas, awas. Tapi kadang malah dibisiki. Ini ada hubungannya dengan pasangan. Memang pasangan itu penting kata Nabi. Makanya Nabi mengatakan, kalau menikah itu pilih pasangan. Jangan asal dapat. Temu di internet. Nggak tahu rekomendasi dari siapa, gimana itu? Giliran jadi Masya Allah ribut, wah ributnya macam-macam. Diajak bukti pada orang tua masih hidup nggak bisa. Giliran mati ngajari rebut waris. Nah itu lengkap. Kemarin kan waktu ngajari durhaka saja itu kan setengah setan. Saat rebut waris persis utuh setannya. Saya berani ngomong begini karena ini adalah manusia benar, ini ahli surga semuanya. Kalau di depan setan saya tidak berani ngomong begitu. Ini insya Allah ahli surga semuanya yang baik ya. Ajari pasanganmu untuk berbakti pada orang tua. Ajari pasanganmu untuk berbakti pada orang tua. Bawa pulang ke rumah. Ajari pasanganmu untuk berbakti pada orang tua. Nah, yang terakhir tadi, berbuat baik kepada orang yang dibaikin oleh orang tua kita. Termasuk siapa? Adik-adik kita. Makanya hebat seorang kakak yang ngayomi adiknya, melanjutkan tugas ayahanda ibundanya. Tunggu, keberhasilan akan Allah kirim kepadanya. Kesuksesan, dan sepanjang dia hidup, dia penuh berkah. Dan kelak di akhirat akan menemukan kebahagiaan yang luar biasa. Inilah renungan kita saat ini. Ayo kita pulang ke rumah masing-masing. Jadi itu tadi cara bakti kita kalau orang tua sudah meninggal dunia. Itu apa tadi? Mendoakan, jangan putus doa. Kemudian yang kedua, kalau ada rezeki, saya ajak. Apalagi nanti bangunkan masjid, bangunkan pondok yang abadi. Waduh, bangun pondok gedung 6 tingkat. Wah, luar biasa. Muridnya 1000. 1000 kali berapa itu? Suruh ngipin. Kirimannya ke ibunya, ke bapaknya. Luar biasa. Ini anak berbakti benar tuh. Semua sholat orang sholat di tempat itu akan dikirim kepada bapak ibunya pahalanya. Dia adalah anak yang bakal penuh berkah. Kemudian kita juga dapat pahala. Luar biasa. Ayo kita berpikir, pulang ke rumah kita. Lihat surga di rumah kita. Jangan mengangkat suara. Cium tangannya dengan serius, dengan khusyuk. Tawaduklah kepada mereka. Wafid lahum janahad dzuli. Perintah di Al-Quran agar kita tawaduk, tidak mengangkat suara. Tidak mengangkat suara di depan orang tua kita. Bahkan pandangan pun tidak boleh terlalu diangkat di hadapan orang tua.
Cuman kadang nasib buruk, gak bisa sopan santun kepada orang tuanya, nasib buruk, nasib buruk. Katanya ahli ibadah, tapi nasib buruk dia bagi dia. Tidak bisa baik dengan orang tuanya, hati-hati. InsyaAllah inilah renungan kita pada malam hari ini.